Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. فصل في فضيلة التهليل. Halaman 191. Halaman 191. Faslun fi fadilatit tahlil. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan tahlil. Tahlil itu ya la ilaha illallah tuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya jadi jar Nabi bermula yang terlebih afdal berarti yang paling banyak pahala. Bila pemahaman afdal itu kasirut thawab, paling banyak pahalanya. Barang yang aku kata, yang aku ucapkan tuh yang paling banyak pahalanya, dan barang yang juga dikata oleh segala para nabi, anbiya, artinya yang kuucapkan dan diucapkan oleh para nabi yang paling banyak pahalanya, yaitu yang diucapkanku dan barang yang dikata oleh segala anbiya yang dahulu-dahulu itu, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi mun hendak banyak pahala itu ucapan yang paling bagus la ilaha illallah. Jadi orang bahari itu bila hendak berpandir, hendak kita ambilkan apakah? Ya. La ilaha illallah, ambilkan bang gayung. La ilaha illallah, datang di mana ikan? La ilaha illallah, kitakah malam Jumat nih ya. Nah, jadi la ilaha illallah itu berdahulu. Itu supaya apa? Supaya berdahulu pahala, nah hanyar yang lainnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu." Boleh ditambahi uhyu yumit, boleh juga atau langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yaumin mi'ata marratin. Kanat lahu adlu asri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayiatin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Nah, kenamun kecepatan ada aja kalau di Facebook ulangannya hendak memberi itu boleh di Facebook ulang-ulangannya. Mun kita artiakan kata per kata sampai kini habis waktu ke Isya. Kada sampai tuntung kita. Artinya barang siapa mengata, siapakah orangnya, laki-laki ke bini-bini, ke tuha, ke anum kah? Mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sudah kita tadi 10 kali. Masuk juga di situ. Apabila aja waktunya tuh. Pada tiap-tiap hari 100 kali. Nah, nilaiin lagi 100 nah. 100 kali. Jadi caranya supaya mudah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali jadian. Lakas tuntung. Niscaya adalah baginya pahala menyamai memerdekakan 10 hamba budaknya. Orang bahari ada budak, wah ini kada lagi bang budak, kisah bahari. Budak tuh anggaplah seikung ada 50 juta minimal sampai 100 ikung budak tuh. Ini 10 ikung kali 100 juta
1000 juta kah? Nah, sedekah pian 1000 juta. Berapa 1000 juta duitnya? Miliar kah? Nah, 1 miliar bersedekah. Padahal mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sama dengan bersedekah 1 miliar. Nah, itu tuh anunya terjemahan pemahamannya. Dan disuratkan, arti disuratkan itu dituliskan baginya 100 pahala kebajikan. Pahala kebajikan 100. Ditulis malaikat sagan kita. Dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Jadi di kita ini sudah ada tulisan-tulisan kejahatan yang ditulis malaikat. Nah, itu dihapus oleh malaikat pulang. Barakat mengucap kalimat tadi. Dan adalah ia Allah. Dan adalah Allah. Nah, ia tuh ia Allah. Memeliharakan daripada syaitan di dalam harinya itu hingga petang, hingga sore. Jadi seharian. Barang siapa membaca la ilaha illallah wa la syarikalah tadi 100 kali, seharian dijaga oleh Allah dari syaitan. Seharian. Tapi mun kita membaca 10 kali aja imbah subuh, masuk aja sudah lah. Masuk aja tuh sudah tuh. Sebab kenapa masuk? Karena kita kan pengulir ya kalau. Jadi 10 kali itu sadang Dan tiada mengerjakan dan tiada mendatangkan. Maksud mendatangkan itu tiada mengerjakan oleh seseorang dengan yang terlebih afdal daripada barang yang didatangkannya dengan dia itu, melainkan seseorang yang mengamalkan yang terlebih banyak daripada yang demikian itu. Pahamlah pian. Jadi kadada orang yang kawan mengungguli pahala kita, mun kita mengamalkan la ilaha illallah wa la syarikalah tuh 100 kali sehari. Kadada orang yang kawan mengungguli pahala kita, terbanyak kita terus. Kenapa? Inya 10 kali aja. Ada juga yang 50 kali aja. Kecuali aja orang itu sama 100 kali juga. Nah, berarti sama narnya. Sekalinya tambahinnya 101 aja. Nah, kalah kita. Ada satunya nih tuh, Bang, menang orang tadi. Itu yang dimaksudnya tadi nih. Nah, 101. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin tawadda'a fa ahsanal wudu'a, thumma rafa'a tarfahu ila samai fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan." Nah, tambah hija sayyidana di situ. Kada tersalah juga. Abduhu wa rasuluhu illa putihat lahu. Nah, illa putihat lahu abwabul jannati as-samaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, artinya tiada daripada seseorang hamba Allah, artinya siapa-siapa saja hamba Allah yang mengambil air sembahyang berwudu, maka membaikkan ia akan air sembahyangnya itu. Artinya bujur-bujur digawe yang sunnah-sunnahnya. Caka ibarat muha bujur-bujur liput sampai ke bawah dagu sini nah. Sampai ke gulu. Tangan 3 kali, muha 3 kali. Nah, itu ahsana wudu, honarnya memperbagus wudunya. Nah, wudu orang tadi. Imbah itu wudunya tadi yang sunnah-sunnahnya digawinya. Kemudian imbah tuntung baudu mengangkatkan ia akan mukanya, maksudnya berdoa, pandangannya ke langit, ke ini nak ke atas, ke langit, ilas sama ke langit. Kalaunya kita baudu di rumah, kada usah berdoa tuh keluar mencangangi langit, cukup di atas saja, cuma ke atas karena kada di langitnya lo pian keluar, no, maka begas-gasa kada ingat bahwa pian kada basalawar. Angkat aja walaupun yang kita kalau palapon kada apa-apa. Yang penting ke atas. Nah, imbah nintu maka mengata ia. Jadi apabila kita berwudu, imbah tuntung tuh sunnah tangan tuh diangkat katiak kelihatan. Nah, sunnah. Kayak itu ke atas muha sunnah. Tapi mun kita rasa kada biasa, kayak ini gini. Rasa ngalih misalnya ya kalau nak ini, kawan pinang mawali bener-bener aja. Nak ini, nah ayo jeng pacang cager orang sambati, ayo itu nak ini lo, kada tahan mental kita jauh disambati ya kalau, karena kayak ini disambati orang, lalu mati belum timbul pian mahambat misalnya,
Nah, mau cagar nang itu, ayo jangan kayak ini dulu. Nah, ada apa-apa. Bah mengangkat tangan, lalu orang tadi membaca. Nah, apa yang dibacakan? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat situ aja yang dibacanya. Amun hendak ditambahi duanya, ada duanya, dua baru do ya lah. Cuma ingat situ aja kan dibacanya. Timbang-timbang kada ada yang dibaca juga. Itu ingat situ aja dibaca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, handap benar dulu. Enggak situ aja, melainkan hasilnya nah membukakan oleh Allah baginya. Nah, tambahin di situ oleh Allah, membukakan oleh Allah baginya akan segala pintu surga yang delapan. Padahal itu kalau ada dalam kitab-kitab Melayu artinya keadaannya. Padahal ya diganti dengan kata keadaannya ia masuk daripada barang mana pintu yang dikehendakinya. Artinya asal baudunya digawi yang sunah-sunahnya. Ibah tuntung tuh lalu berdoa, canggang ke atas, angkat tangan kayak tadi. Doanya handap aja tadi nih. Kada termasuk doa jual ini termasuk zikir aja. Dibacanya nang kayak itu. Nah, maka Allah buka akan pintu surga yang delapan itu. Tasarah ajanya masuk. Seandainya inya mati waktu itu tuh. Jadi misalnya pian ibah baca doa, lalu pian mati, tasarah pian tuh masuknya pintu mana tuh? Surga yang dibuka akan tadi. Nah, seandainya mati waktu itu, cuma pian kada akun mati, itu sayangnya. Jadi kain aja dulu ya kalau seandainya mati. Nah, itu. Jadi bila ada orang bertuntung berdoa, ibah berwudu nih berdoa, wudunya bagus, sah wudunya sesuai rukunnya, yang sunah-sunahnya digawi, lalu nang kayak ini, sakalnya dagoy aja rabah. Nah, ini tuh sakahandaknya masuk tuh pintu mana aja surga. Tapi setelah diteliti oleh malaikat, lain ini yang dibaca. Allahumma hdini biman hadait. Nah, makanya bujur-bujur dengarkan jangan sambil goreng. Ini bacanya ada nah. Allahumma hdini biman hadait dibacanya. Ada juga yang mau lagi anum sampai ke Tuhan yang hafal Allahumma lakasumtu aja. Yang hafal jadinya barang aja asal bacaan bacanya Allahumma lakasumtu bika amantun itu. Dagum rabah mati sia-sia. Ada aja mah pahalanya cuma kada dapat fadilat ini nah. Nah, ya kalau jadi penting benar tuh sesuai keadaan zikir sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah sampai itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda nih, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim ka'anni anzuru ilaihim 'inda sayhati yanfudduna ru'usahum minat turabi wa yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazana." Boleh dibaca hazana, boleh dibaca husna. Inna rabbana laghafurun syakur. Nah, artinya Nabi bersabda nih, tiada atas ahli la ilaha illallah itu liar atau takut. Maksudnya kadada orang yang ahli la ilaha illallah itu, arti ahli di sini paham akan la ilaha illallah. Lalu mengamalkan la ilaha illallah. Mulutnya tuh sering basah karena la ilaha illallah yang diucapkannya. Tapi paham, maka disebut ahli narnya. Amun ingat rancak membaca aja tapi belum paham, belum ahli lagi. Makanya orang bersepeda tuh. Bila belum bisa balapas tangan, belum kawa dipadahkan lihai. Nah, sama orang yang ahli la ilaha illallah nih, walau mulutnya kadang mengucap la ilaha illallah, hatinya tetap la ilaha illallah. Berarti lihai. Kan muntung mengucap ya kita mengikuti satang sepida. Nah, orang lihai wani balapas kada rabah. Jangan disapa aja. Amun Assalamualaikum cel aja. Lalu orang bahari kan menyahut Waalaikumsalam aja. Pas tak kait surban yang rabah tuh satang tuh. Asal jangan disapa aja. Jadi bila inya muntung kada mengucap la ilaha illallah, tetap hatinya main la ilaha illallah, ini disebut ahli narannya. Nah, maka ujar Nabi,
tiada ada terjadi atas orang yang ahli la ilaha illallah itu perasaan liarnya hati atau perasaan takut di dalam kubur mereka itu. Nah, di dalam kubur kada liar, artinya kada takutan. Kenapa? Inya ahli la ilaha illallah. Dan tiada juga di padang mahsyar inya ada perasaan rasa aman, kada ada rasa takutan. Maka saulah-ulah aku lihat, ujar Nabi kepada mereka itu, daripada ketika ditiup sangkakala, padahal waktu mereka itu dibangkit, mereka itu bahasanya itu maritapkan, maksudnya membersihkan kepala mereka itu daripada debu, padahal keadaan mereka itu mengata dengan katanya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ia daripada kami akan segala duka cita. Nah, dan menghilangkan gentar duka cita dan gentar, bahwasanya Tuhan kami ini yang amat mengampuni dan yang amat syakur. Nah, pemahamannya pulang itu kan bahasa Melayu ini, walaupun bahasa kita juga, tapi kita bisa kada paham karena lain generasi. Jadi ujar Nabi, orang-orang yang ahli la ilaha illallah itu dikubur kada ada hati itu perasaan takut, karena mereka selalu bersama dengan Allah. Mulai lagi hidup sudah dengan Allah Ta'ala. Dikubur kayak itu juga sama. Di padang mahsyar bang kayak itu juga. Jadi kada ada perasaan takutan. Ujar yang Sayyidina Abu Bakar, la takhab wa la tahzan innallaha ma'ana. Pemahamannya yang ujar Nabi nih kepada Sayyidina Abu Bakar, pemahamannya orang yang bersama Allah kada pernah takut dan duka cita. Itu pemahamannya. Nah, lalu kulihat, ujar Nabi, model kayak kulihat orang-orang yang ahli la ilaha illallah nih, nah ketika dibangkit di padang mahsyar nih, model kayak bangun dari guring. Kayak kita tuh mengguring kan pindah kayak bebersih. Nah, ada dabu di sini dipusut-pusut gitu aja. Nah, kada ada pindah rasa takutan, rasa biasa aja. Nah, ini bubuhan wali-wali Allah Ta'ala. Nah, kayak ini. Jadi mereka itu diberikan rasa keamanan di dalam kubur dan di padang mahsyar. Aku lihat, ujar Nabi, bubuhannya itu yang fuduna ru'usahum, model kayak mamapai dabu aja di awaknya, di kepalanya. Nah, artinya apa? Kada ada rasa model kayak takajut-kajut, kada juga. Kada model kayak rasa tercengang, kada juga. Biasa-biasa aja, santai aja. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka bersama Allah, waktu di padang mahsyar pun tetap bersama Allah yang sama. Bukan Allah yang berbeda tuh. Misalnya kayak ini contohnya, nah. Pian, arti ahli la ilaha illallah itulah pian besi abah mama berpuluh-puluh tahun tak kumpul di rumah. Ya kalau lawan abah mama nih, suatu hari pian ke pasar, balik ke rumah pulang. Berapa ada waktu ke pasar tuh hingga sampai balik ke rumah pulang? Paling berapa jam? Sejam aja loh kok. Balik ke rumah, bertemuan pulang dengan abah mama, adalah pian perasaan rasa liar, rasa kada patuh, kada ada loh kok. Kenapa? Karena sudah patuh dengan abah mama yang di rumah tadi. Itu disebut ahlul rumah, orang rumah. Sama kayak orang-orang wali ini ahlullah. Di dunia akrab lawan Allah, di akhirat pun bertemuan dengan Allah yang diakrabinya. Jadi sama model kayak orang ke pasar, balik ke rumah, bertemuan lawan yang sebelum ke pasar sudah bertemuan juga sudah. Pahamailah. Maka kada ada rasa takutan, rasa liar hati kada ada. Karena rancak sudah bertemuan. Pian amun kira-kira bertemuan lawan jenderal yang pangap nih, panglima TNI. Kira-kira kayak apa perasaan pian? Bisa rasa gentar juga ya kalau apalagi melihat rasa sungut nih. Tapi kayak anu ya kalau. Tapi lah. Singutnya tuh kan beda kayak hulu parang juga. Bisa ngalih kita dokter bila bina bisa menggitir-gitir tuh ya kalau. Tapi mun anak sidin bertemuan kayak apa? Di juhud yang anak sesingutnya. Nah, kada melawan si jenderal. Malah rami ketawaan. Padahal di juhud tuh yang anak sesingut abahnya tadi. Kenapa? Anaknya. Kada ada rasa takutan sama kayak wali Allah Ta'ala gitu juga. Amun kita lawan Tuhan tuh kada tapi ingat waktu di dunia, karena di akhirat tuh ya ngalih segan, dikubur ngalih juga. Nah kayak itu tuh modelnya, permisalannya tuh contohnya.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda bagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ini memandiri Sayyidina Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah ya Aba Hurairah. Nah itu tuh hurufnya aja tak huruf lah. Huruf tak marbutahnya tak ke tengah, ya aroknya tak ke akhir. Tulisannya Aba Hurairah. Yalah Hurairah. Tak salah Anda huruf ya lah. Nah itu aja, itu gampang aja, pian ambil pian alih, nah cabut alih itu aja, gampang aja urusannya. Kada usah yang dipermasalahkan, kenapa ini jangan salah siapa nih kada apa-apa, kada pacang bakapiran juga tulisannya. Nah. Ujar Nabi, inna kulla hasanatin ta'maluha tuzanu yaumal qiyamati illa syahadata alla ilaha illallah fa innaha la tudau fi mizanin li annaha law wudi'at fi mizani man qalaha shadiqan wa wudi'atis samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjaha min dzalika. Kecepatan kah? Yang tadi itu ada aja putaran bulatnya, kalau ada aja kena diputar pulang balik yang diisi HP. Artinya, hai Abu Hurairah, ya Nabi, bahwasanya segala kebajikan yang engkau amalkan, seluruh kebaikan yang engkau kerjakan akan dia, maka yaitu ditimbang karena pada hari kiamat. Jadi seluruh kebaikan itu ditimbang Tuhan kena. Pian berbari-bari bersedekah ditimbang, pian mengucapkan tasbih ditimbang, melainkan yang kada ditimbang. Nah, yang kada ditimbang yaitu syahadata, ucapan pian yang bersamaan dengan kesadaran atas la ilaha illallah. Nah, syahadah naranya tuh pian mengucapkan sadar, bukan mengucapkan kada sadar. Asal kita mengucapkan la ilaha illallah sadar, maka disebut syahadah naranya. Minimal sadar bahwa kita kada pernah berisi amal ibadah, itu sadar narnya. Tahu diri bahwa kita itu hina, sadar narnya. Jadi waktu kita mengucap la ilaha illallah, ada kesadaran bahwa kita kada pernah berisi apa-apa, kada pernah kawaba apa-apa, yang ada ini seluruhnya kebaikan Allah. Lalu muntung mengucap la ilaha illallah disebut syahadah narnya. Nah, waktu kita mengucap la ilaha illallah, ada kesadaran yang kayak itu, maka ya Nabi, bahwasanya tiada ditaruhkan akan dia di dalam sebalah timbangan. Nah, dalam sebalah timbangan daun naraca nih. Karena bahwasanya jika ditaruhkan akan dia di dalam sebalah daun naraca timbangan itu, maka orang yang mengatakan dia akan sebenar-benarnya tadi dan ditaruhkan akan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di dalamnya, daun naraca yang sebelahnya lagi, niscaya adalah la ilaha illallah itu terlebih berat daripada yang demikian itu. Nah, jadi pemahamannya seluruh amal ibadah kita ditimbangin oleh Tuhan. Nah, bebaratan, beringanan, baratan illallah yang kita ucapkan atas dasar kesadaran lah. Kada yang la ilaha illallah biasa aja tuh. Arti sadar di sini kada kawajibang sadar tuh diulah-ulah, paham dulu. Jadi mencari paham tuh belajar sifat 20 bujur-bujur. Setelah lantak-lantak belajar sifat 20 sampai kepada berisi yaqdzah di hati kesadaran. Maka waktu mengucap la ilaha illallah minimalnya sadar apa yang diucapkannya ninto. Nah, bahan ilmunya tuh ya sifat 20. 50 aqaid ninto. Nah, di dalam 50, di dalam sifat 20 ninto. Di dalam kalimat la ilaha illallah 50 aqaid.
Tanpa tahu ini. Tak kali aku kepala itu sudah sini. Ada kepala kawan, ada muncul kepala kawan. Musuh berhari. Nah jadi la ilaha illallah itu bagus diperbanyak dibaca hari-hari. Nah cuma guru-guru kita sudah mengaturkan waktu-waktunya supaya kita membacanya rencana kita awal istiqomah seperti ada ditentukan waktunya biasanya mahal Pak. Ada tentu waktunya lumayan Pak. Nah barang siapa membaca Rasul atas ada ditentukan 40 hari. Barang siapa yang terima waktu Astagfirullah li wal mu'minin wal mu'minat lalu berpijim mata kabaca 3 kali. Barang siapa yang sembahyang subuh sebelum berpindah batis kanan bergerak ya Allah berubah posisi la ilaha illallah wa la syarikalah tabaca 10 kali. Nah jadi melewat wirid-wirid itulah apabila kita dawamkan sama aja hasilnya. Kadang mesti harus yang bakarinah duduk yang 1000 aja sekali duduk batuk ada pernah lagi membaca jarak. Nah ada apa-apa kada usah yang mesti harus berbanyak-banyak langkah itu asal waktunya aja ditentukan. Nah bila membaca rotib atas kita baca juga jadi tiap maghrib baca rotib atas tiap maghrib baca rotib atas kita baca 40 kali hari-hari langkah itu disebut wirid narannya. Wirid atau amaliyah apapun bila kita menggawi kada istiqomah ciri belum ikhlas di hati itu aja kita nama tahu. Maka seluruh amal bila kada ikhlas kada diterima Allah. Sama nang kayak ini nah kan la ilaha illallah itu barat benar ada kalau diandak ke neraca timbangan ini runtuh maka itu kada diandak di situ tetapi nih la ilaha illallah yang diterima oleh Tuhan yang diterima oleh Allah la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah yang ditolak. Kayak apa supaya diterima? Ikhlas. Ciri ikhlas istiqomah. Nah jadi kita hendak mengetahui amal ibadahku sekarang ini diterima oleh Allah dari hati istiqomah kata kita. Oh ternyata dia menuntut ilmu istiqomah berarti pahalanya ada tuh diterima oleh Allah. Buktinya istiqomah. Bila kada istiqomah nah berarti kemungkinan besar ada keikhlasan di dalam hati kita menggawi ibadah apapun lah. Nah, maka bila kada keikhlasan mardut amal ibadah itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Isap yang sudahlah hanya pemanasan bang sebenarnya nih belum lagi acara inti. Insya Allah kita sambung lah